Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya, dimanapun kalian berada. Saya selalu berharap semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kembali lagi kita bersama Pandora Channel, dimana kita akan membahas seputar penggunaan aplikasi pinjaman online dalam kehidupan sehari-hari yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk tema video kali ini saya akan mengangkat kenapa banyak sekali perempuan, khususnya ibu-ibu, yang terjebak ke dalam lingkaran pinjaman online. Apa saja sih yang melatar belakangi kok bisa gitu. Sementara apabila ini berkenaan dengan seorang ibu-ibu, bukankah tugas utama mereka ataupun peranan mereka tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, karena memang mereka terikat pada sebuah kondisi ataupun sebuah ikatan pernikahan di mana yang lebih berkewajiban dalam hal mencari nafkah ataupun lebih berkewajiban dalam hal finansial itu dijatuhkan kepada suaminya, tapi kok masih terjebak aja gitu. Oke, untuk yang udah klik video ini silahkan tonton sampai selesai, dan buat teman-teman yang belum support dan belum dukung channel ini, silahkan di subscribe dulu karena subscribe-nya gratis. Silahkan ditekan tanda loncengnya supaya ketika Pandora Channel mengupdate video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, ada 3 hal yang paling berpengaruh. Mungkin ada hal-hal lain, boleh kalian curcol sama saya ingatkan lagi, setiap video saya lengkapi dengan nomor handphone ataupun kontak WA yang bisa kalian gunakan untuk bertukar pikiran ataupun sharing atau curhat kepada saya secara langsung di setiap description box di video-video YouTube saya. Nah, kenapa sih perempuan banyak banget yang tercemplung ataupun terjebak di aplikasi pinjaman online? Saya ambil di 3 kesimpulan aja ya, 3 kesimpulan yang paling banyak mempengaruhi ataupun memfaktori latar belakang dari keterlibatan perempuan di dalam aplikasi pinjaman online. Yang pertama, perempuan dengan kondisi single parent. Ini yang paling banyak. Jadi saya nggak sebut mereka yang single ataupun mereka yang belum berstatus menikah, tetapi saya sebut ini perempuan dengan kondisi single parent. Karena ya seperti yang sudah umumnya kita ketahui, dimana apabila perempuan dalam kondisi janda ataupun single parent, mereka memang sudah tidak memiliki tulang punggung yang berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Apalagi single parent yang anaknya banyak gitu, ada yang anaknya 3, ada 4, ada yang lebih lagi. Nah, jadi mereka biasanya terlibat di aplikasi pinjaman online itu demi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti contoh untuk biaya sekolah, biaya berobat, ataupun biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ini yang melatar belakangi, belum lagi kalau misalnya mereka punya kayak cicilan yang harus diemban ataupun dipikul sendiri oleh ibu mereka. Terus yang kedua, ini ada di suatu kondisi seorang perempuan yang memang masih terikat di dalam sebuah ikatan pernikahan, tetapi tidak menerima haknya sebagai istri, di mana dia berhak menerima nafkah ataupun menerima materi yang sebetulnya memang kewajiban dari suaminya. Jadi please, untuk yang poin 1 ini, don't judge the book from the cover, karena banyak sekali di luaran sana yang sebetulnya tidak kalian ketahui. Kondisi pernikahan seseorang itu bukan bisa kita lihat, oh mereka happy, mereka kayaknya rumah tangganya adem ayem, oh kayaknya mereka baik-baik aja. Enggak. Makanya saya bilang di awal, don't judge the book from the cover, karena kita tidak bisa melihat seseorang itu bahagia hanya dengan melihat dia tersenyum. Kita nggak bisa melihat seseorang itu bahagia hanya dengan mendengar derai tawa mereka. Dan ini yang paling banyak terjadi, dan ini yang paling banyak saya
temui di dalam curcol serta curhatan-curhatan para emak-emak yang nelangsa di luaran sana, menceritakan kenapa bahwa mereka bisa terjebak di aplikasi pinjaman online itu sampai gagal bayar berpuluh-puluh aplikasi karena mereka tidak menerima hak mereka, sementara mereka sudah menunaikan kewajiban mereka sebagai istri. Ini banyak banget terjadi di luaran sana ya, dimanapun itu, baik itu di daerah saya sendiri ataupun ya mungkin ada juga di daerah teman-teman. So, buat kalian ibu-ibu, buat kalian para emak-emak di luaran sana yang mengalami hal ini, nggak punya tempat cerita, silakan hubungi saya di WA ya. Saya siap merangkul, saya siap mendengarkan, saya siap ya untuk syukur-syukur kalau misalnya saya bisa memberikan solusi ya. Dan ini saya mewakili buat mereka-mereka yang mengalami hal ini, bahwasanya mereka itu adalah tulang rusuk tetapi beralih fungsi menjadi tulang punggung keluarga. Mending kalau suami mereka ini juga kerja, jadi si perempuan ataupun ibu ini tidak perlu memberikan uang jajan, uang rokok, uang dan sebagainya, uang kopi gitu untuk si laki-lakinya yang disebut suami ini. Jadi kebutuhan rumah tangga, belum lagi apabila memang memiliki cicilan entah itu kendaraan, entah itu rumah, entah panci, entah korden, entah itu apa, nggak ngerti lah kita ya, peralatan rumah tangga mungkin, itu semua butuh biaya. Dan kenapa pada akhirnya mereka memilih mencemplungkan diri ke aplikasi pinjaman online? Tentu saja karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut yang tidak dipenuhi oleh pasangan hidup mereka. Kita nggak bicara tentang perempuan yang memiliki style kehidupan ataupun style hidup yang tinggi, kayak budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu, enggak. Kita jangan berbicara ke sana dulu. Apabila memang ada yang berpola seperti itu, ya otomatis ini kesalahan bukan di pihak suaminya, otomatis ini kesalahan dari pihak perempuannya ya, kalau memang ada yang pola hidupnya budget pas-pasan, jiwa sosialita. Tapi ini kita berbicara pada konteks yang berbeda, di mana tulang rusuk itu beralih fungsi menjadi tulang punggung di keluarga, di mana seorang suami itu sama sekali tidak mau tahu dan tidak mau dipusingkan oleh kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga. Kayak misalnya ya, biaya makan sehari-hari, biaya untuk perawatan rumah sehari-hari, belum jajan anak-anak, belum biaya sekolah anak-anak, belum anak-anak butuh ini, belum anak-anak butuh ini. Jadi semua itu diemban ataupun ditanggung jawabi oleh si istrinya. Ini miris, sangat miris ketika saya mengetahui banyak hal yang terjadi di luar sana dialami oleh kaum hawa yang ya notabene sama seperti saya, ibaratnya itu kan sama-sama perempuan. Kenapa ini sangat menyedihkan menurut saya. Jadi maka itu untuk bapak-bapak yang nonton video ini, please deh dicek lagi ya istrinya di rumah, apakah ada poin-poin ini di dalam rumah tangga kalian. Jadi tunaikanlah kewajiban kalian itu sebagaimana mestinya. Jika kalian tulang punggung, maka tunaikanlah kewajiban sebagai tulang punggung. Jangan istri kalian yang sebetulnya kodratnya itu ada sebagai tulang rusuk, kalian alih fungsikan menjadi tulang punggung sampai tulang ekor. Jangan, ya jangan. Karena memang yang berkeluh kesah kepada saya tentang hal ini sudah banyak banget, dan sumpah ini sempat membuat saya meneteskan air mata ketika mendengarkan curcol-curcol dari mereka, dimana memang semua kewajiban di dalam rumah tangga itu diemban oleh perempuan, sementara suaminya santai saja, dia tidak mau ambil tahu, dia tidak mau ambil pusing dengan semua hal perintilan yang kecil-kecil itu, yang semuanya itu butuh biaya. Zaman now gitu loh, apa sih yang gak butuh biaya? Semuanya butuh uang. Nah, ini salah satu faktor yang mempengaruhi mereka bisa terjun nyemplung ke aplikasi pinjaman online karena tidak punya alternatif lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada juga yang bercerita bahwasanya mereka tidak mau menyusahkan kerabat, keluarga, dan teman mereka. Jadi konteksnya gini, lebih baik saya menyusahkan
owner aplikasi pinjaman online ya pusing-pusing lah sudah situ. Yang penting saya enggak menyusahkan orang tua saya, adik-beradiknya, keluarga besar, teman-teman, kerabat gitu. Ada tuh yang berkonteks seperti ini. Mereka lebih memilih untuk tidak menyusahkan orang-orang terdekat mereka, tetapi lebih rela untuk meluluhlantakan aplikasi pinjaman online ini dengan cara meminjam uang di sana sebanyak-banyak kemudian gagal bayar. Cuman saya nggak menganjurkan ya untuk teman-teman, karena apapun itu bentuknya, apapun itu situasinya, hutang tetaplah hutang dan hutang wajib dibayar. Jangan sampai kalian akhirnya melupakan kewajiban untuk membayar hutang. Karena ya sebagai orang muslim tentu kita sama-sama tahu bahwasanya hukumnya hutang itu seperti apa. Jangan sampai lah ya, amin ya, kalau umur kita nggak tahu, meninggal dalam kondisi masih berhutang di dunia. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi 3 faktor ini yang paling banyak sekali melatar belakangi ataupun menjadi faktor penyebab kenapa ibu-ibu kaum Hawa ini banyak sekali yang tercemplung ke lingkaran aplikasi pinjaman online. So buat teman-teman yang perempuan yang masih mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online, tetaplah semangat, tetaplah berusaha kuat. Apabila memang sudah tidak kuat lagi, maka lepaskanlah. Saya anggap ya seperti itu ya. Kalau kalian sudah tidak kuat lagi, tolong lepaskanlah, karena hidup itu cuma sekali. Dan hidup itu sangat berharga untuk kalian. Jadi kalau kalian nggak merasa happy untuk kehidupan yang hanya satu kali ini, rugi banget ya. Jadi yang pertama itu harus happy harus happy supaya enak menjalani hidup ya. Oke, untuk teman-teman yang masih terjebak ya di aplikasi pinjaman online, tetap semangat, tetap optimis, tetap berusaha keras. Semoga bisa secepatnya selesai perkara hutang piutang di aplikasi pinjaman online ini, dan semoga semua upaya yang teman-teman lakukan itu bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.